Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang landasan filosofis pendidikan nasional pada mata kuliah landasan pendidikan. Dan sebelumnya, saya izin memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Teris Maftuhatun dengan NIM 2101408. Yang kedua ada Anissa Rahma Hadi dengan NIM 2100404. Dan yang ketiga ada Kurotulaini dengan NIM 2106938. Dan yang terakhir ada Ica Rimayanti. Oke. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan nasional. Sebelum kita masuk ke apa yang menjadi landasan filosofis pendidikan nasional di Indonesia, kita harus tahu dulu fungsi filsafatnya. Menurut Brubacher, ada 3 fungsi filsafat pendidikan yang secara lebih rinci dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi spekulatif. Pada fungsi ini, pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan tersebut. Yang kedua, ada fungsi normatif. Fungsi normatif menjadi penentu arah, pedoman untuk apa pendidikan itu. Norma dan pertimbangan yang bagaimana yang diberikan oleh filsafat pendidikan bagi kenyataan-kenyataan normatif dan kenyataan ilmiah yang akhirnya membentuk budaya. Yang ketiga, ada fungsi kritik. Nah, fungsi ini terutama untuk memberi dasar bagi pengertian kritis rasional dalam pertimbangan dan penafsiran data ilmiahnya. Selanjutnya, landasan filosofis pendidikan nasional. Pada Indonesia, landasan filosofisnya yaitu adalah Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi yang pertama, yaitu segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Dan yang kedua, Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, manusia adalah ciptaan Tuhan. Yang keempat, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan. Dan yang kelima, perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum, dan hati nurani. Dan yang keenam, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia lebih seutuhnya. Dan yang ketujuh, kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional. Dan masih banyak lagi tentang mengapa Pancasila menjadi landasan filosofis negara Indonesia. Selanjutnya, kenapa Pancasila? Aristoteles pernah berkata, tujuan pendidikan haruslah sama dengan tujuan akhir dari pembentukan negara yang harus sama pula dengan sasaran utama pembuatan dan penyusunan hukum, serta harus pula sama dengan tujuan utama konstitusi, yaitu kehidupan yang baik dan yang berbahagia. Dari sini Aristoteles mengatakan tujuannya pendidikan harus sama dengan tujuan akhir pembentukan negara, dan tujuan akhir pembentukan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, bagaimana tujuan pendidikan rasional di Republik ini? Nah, dalam UUD 1945 versi yang amandemen pasal 3 ayat 3 menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan yang diatur dengan undang-undang. Oke, selanjutnya.
saya dari NIM 210148. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional dan Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang ada sekarang adalah hasil dari perkembangan pendidikan yang tumbuh pada masa lalu. Menurut Jalaluddin, pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi peserta didik yang kreatif, mandiri, dan berpikir kritis, dan juga menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari dua pasal tersebut, pendidikan sangat bernilai strategis untuk diwujudkan dalam rangka kemajuan peradaban bangsa Indonesia. Suatu bangsa akan menjadi kuat dengan sistem pendidikan yang kuat dan baik kualitasnya. Sistem pendidikan nasional yang dibangun dan ditumbuh kembangkan dengan baik harus dijiwai oleh sistem filsafat pendidikan Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Pancasila adalah dasar negara bangsa Indonesia, juga sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia didasarkan oleh prinsip konstitusionalisme, yaitu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan kekuasaan dalam negara. Dalam kaitan Pancasila sebagai filsafat pendidikan, Pancasila berperan sebagai pandangan hidup yang diyakini oleh masyarakatnya. Untuk menjadi ideal dalam proses berbangsa, maka harus ada upaya yang sungguh-sungguh mengenai nilai-nilai Pancasila agar dapat dilaksanakan melalui proses pendidikan. Pancasila juga menjadi sumber nilai untuk mengarahkan proses pendidikan agar mampu menghasilkan manusia yang diidealkan, yaitu manusia yang mampu mengenali seluruh potensi dirinya sehingga mampu menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dalam seluruh aspek dan dimensi kehidupannya. Yang selanjutnya tentang aspek ontologis dan aspek epistemologi filsafat pendidikan akan dijelaskan oleh Ica Rimayanti. Aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang persoalan pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas. Persoalan-persoalan ini identik dengan pembicaraan mengenai hakikat ada. Hakikat ada dapat berarti tidak apa-apa karena merujuk dan menunjuk pada hal umum atau abstrak umum universal. Tujuan dari sistem pendidikan nasional disebutkan dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini menjiwai sila-sila yang lainnya. Di dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia yang ada di bumi ini memiliki harkat dan martabat yang sama yang diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan fitrahnya sebagai hamba Allah. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan merupakan nilai dasar yang penting dalam menjunjung eksistensi bangsa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di dalam ini mencerminkan semangat demokrasi yang selalu hadir dan mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan negara salah satunya adalah untuk menunjukkan keadilan sosial dan mensejahterakan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang selanjutnya adalah aspek epistemologi filsafat pendidikan
Pancasila. Epistemologi merupakan studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses terjadinya ilmu pengetahuan, batas validitas, serta hakikat ilmu pengetahuan. Melalui filsafat, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi meningkatkan ketenangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila yang terdapat dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh melalui akal atau panca indera dan dari ide atau Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pribadi manusia adalah subjek yang searah, potensial, dan aktif, berkesadaran, tahu atas eksistensi diri, dunia, bahkan juga sadar dan tahu di suatu ruang dan waktu tidak ada apa-apa kecuali ruang dan waktu itu sendiri. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Proses terbentuknya pengetahuan manusia merupakan hasil dari kerjasama atau produk hubungan dengan lingkungannya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan memiliki peran yang sangat besar, tetapi harus diperlukan kesadaran yang lebih tinggi bahwa ada institusi-institusi di luar pendidikan formal yang juga berperan bagi keberhasilan sebuah pendidikan, yaitu keluarga dan masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua proses pendidikan dan tujuan pendidikan harus diarahkan pada tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmadi dengan NIM 2100404. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang aspek aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Aksiologis merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan timbul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga masyarakat menjadi mudah timbulnya nilai. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu memiliki tingkatan dan bobot yang berbeda, namun tidak saling bertentangan. Ada beberapa nilai dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, nilai ideal, material, spiritual, nilai positif, nilai logis, estetika, etis, sosial, dan religius. Ada 5 Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kepercayaan kepada Tuhan merupakan hal utama dalam setiap ajaran agama yang mencerminkan sikap religiulitas manusia. Oleh karenanya pula, kurikulum pendidikan harus memastikan bidang-bidang yang berkaitan dengan keagamaan masuk di dalamnya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadaan yang penuh kedamaian, kerukunan merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan hakikat dan martabat manusia yang sesungguhnya. Pendidikan dalam hal ini pula harus mampu mendorong semangat kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab hal ini merupakan nilai luhur yang dicita-citakan. Ketiga, persatuan Indonesia. Kerukunan adalah nilai dari nilai persatuan, sehingga pendidikan
pendidikan dalam semua level atau tingkatan harus bisa dan mampu menumbuh kembangkan jiwa kerukunan, sebab kerukunan adalah salah satu dari jiwa Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Pendidikan harus mampu mewujudkan semangat demokrasi yang sebagai sebuah prinsip yang penting dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil berarti seimbang antara hak dan kewajiban. Dalam hal ini, segi pendidikan adil itu seimbang antara ilmu yang berkaitan dengan pembentukan pengetahuan manusia dengan ilmu yang berorientasi pada penugasan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar ya.